Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kesehatan. Baik, pada kali ini kita sudah masuk ke pertemuan menggambar menggunakan software AutoCAD. Maka saya di sini akan menjelaskan dasar-dasar yang harus kalian ketahui untuk menggunakan software AutoCAD ini. Pertama, kalian masuk ke aplikasi AutoCAD. Akan berada di seperti ini, lalu kalian tinggal klik start drawing. Nanti kalian akan ada di menu ini, dan yang perlu kalian ketahui pada awalnya adalah kalian harus mengaktifkan fiturnya terlebih dahulu, yaitu fitur OSNAP. Kalian tinggal ketik aja di keyboard kalian OS, nah, nanti akan muncul seperti ini OSNAP. Klik aja, lalu kalian select all ini semua, kalian select all, lalu oke. Nah, setelah itu kalian juga harus mengaktifkan ini auto mode, kalian klik aja. Nah, kalau udah biru gini berarti udah aktif. Setelah itu kalian juga perlu tahu ukuran kertasnya. Nah, di sini saya akan menggunakan kertas A3. Kertas A3 itu berukuran 420 mili dikali 297 mili. Kalian klik rektang atau bisa ketik di sini rektang. Kalian klik di mana saja. Lalu ukuran kertasnya 420, panjangnya 420, lalu koma, dan lebarnya 297. Tinggal di enter. Nah, ini ukuran kertas A3-nya. Lalu kita membuat garis tepinya. Buat garis tepi dengan perintah offset. Yang jarak garis tepinya saya buat 10. Enter. Tinggal klik garisnya, geser ke sini, klik lagi. Udah jadi. Lalu kita membuat etiketnya. Pertama, kita gunakan perintah line. Buat dulu garis bantu ke atas 25. Lalu kan garis ke arah sininya 190. Tapi kita potong-potong sesuai yang diajarin. Pertama 46, enter, geser, 64, enter, geser, 50, enter, geser, 30. Itu juga ke bawahnya. 15, enter. Pasti sisanya 10. Lalu kita buat yang ke sampingnya sama, dipotong-potong. 50, 94, 30, sisanya pasti 16. Fungsinya apa buat dipotong-potong gitu? Fungsinya biar ada titik atau endpointnya atau ujung garis nih. Endpoint berbentuk persegi. Ini dari ujung garis yang tadi dipotong-potong. Buat tumpuan agar kita tinggal ngegaris ke bawah gini. Nah, untuk kalian di keyboard spasi itu juga ada fungsinya buat kembali ke perintah sebelumnya. Contohnya gini. Ini kan perintah lain. Sudah escape. Kalau kalian pencet spasi, itu otomatis bakalan balik lagi ke perintah lain atau perintah yang sebelumnya kalian gunakan. Tarik garis, escape, spasi, tarik garis.
Oh ya, untuk yang ini saya tadi salah, yang ini juga dipotong-potong ya garisnya. Lima enter, 5 enter, 5 enter. Bikin juga garis sini. Dan lalu kita membuat proyeksinya. Pertama kita nentuin titik tengah dari garis ini. Caranya kita cari titik tengah itu berbentuk segitiga. Nah ini, kalau titik tengah berbentuk segitiga, kalau ujung garis berbentuk persegi. Nah dari titik tengah ini kita buat garis bentuk sini 8 mili. Lalu kita membuat lingkaran dengan perintah circle dengan jari-jari 2 dan 4. Atau kalau kalian mau pakai diameter juga bisa. Caranya kayak ini. Kalau udah seperti ini kalian ketik D, enter. Nah ukuran diameternya berapa? 4. D, enter. Lalu 8. Nah sama aja kan, itu bedanya kalau membuat jari-jari dan diameter. Lalu buat lagi garis bantu dari sini ke sini 4 mili. Lalu kalian buat garis ke atas 2, ke bawah 2. Lalu buat lagi garis ke sini 10 mili. Buat ke atas 4, ke bawah 4. Tinggal tarik garis ke sini. Kalian jangan lupa ya nyalain post snap atau objek snapnya di checklist semua, dan juga ortho modenya biar garisnya itu lepas. Lalu yang ini juga, nah, ini dihapus saja. Lalu kita membuat garis di sekitar lingkaran ini sama yang di sininya. Cari titik tengah dari lingkaran ini. Buat garis saya pakai 6 mili, escape, spasi 6 mili, escape, spasi 6. Lalu dari ujung garis ini ke sini 14. Ya. Kalau udah kayak gini, kita bikin garisnya jadi putus-putus. Gimana caranya? Klik layer by layer di sini, lalu order. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Atau bisa juga kalian ketik perintah line type. Yang ini, line type. Nah, muncul perintah seperti ini. Lalu kalian klik load. Nah, di sini tinggal milih garis putus-putusnya yang kayak gimana. Sini saya pakai iso long dash dot. Oke. Nah, di oke aja. Kalau udah, klik semua garis yang pengen diubah ini. Lalu klik kanan, properties. Atau bisa juga klik yang ini. Dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal ganti aja garisnya di line type ini. Nah, yang kalian udah lewat tadi bakalan ada di sini. Udah. Kok kenapa belum putus-putus garisnya? Itu gara-gara ukuran di sininya, line type-nya. Tinggal kalian ubah. Kalian klik lagi semua garis tadi. Lalu ubah ukurannya. Ini saya pakai 0,2. Udah. Lalu membuat tulisan di sininya, memakai perintah mtext.
jadinya kecil gini. Kalian tinggal ubah aja ke ukuran yang kalian mau. Kalian bisa ubahnya di sini. Atau bisa juga kalian scale. Ya, bisa juga kalian scale, tinggal ditentuin aja ukurannya berapa. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal copy aja. Ketik perintah copy, klik tulisannya, enter, tinggal tarik ke bawah. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kalian edit. Ini untuk ininya panjangin aja ya. Kalau kalian tap ininya, bisa kalian geser. Tapi kalian juga bisa boleh pakai spasi doang. Apa-apa. Nah, lalu nanti kalian tinggal tulis di sininya banding satu atau apa satuannya tanggalnya juga. Lalu untuk yang di sininya caranya juga sama, pakai perintah copy. Nah, kalau kalian nyalain auto mode ini kan pasti cuma bakalan bisa gini doang. Kalian tahu kesusahan, kalian nonaktifinnya dulu auto mode. Nah, ini bisa bebas mau naruh di mana. Kan di sini. Tapi jangan lupa dimatiin lagi, dinyalain lagi auto mode. Nah, kayak gini. Jadi tinggal kalian buat ukurannya, bisa di sini atau kalian mau scale juga boleh. Nah, udah jadi seperti ini. Saya mau ngasih tahu untuk move tulisannya, di move, dipindahkan, bisa pakai perintah move, klik tulisannya, bisa dipindah, tinggal dipindahin. Atau saya seringnya pakai tinggal klik tulisannya, lalu klik kanan, ditekan, nah tinggal digeser. Itu cara buat move here. Nah, ini tinggal kalian plot aja, atau mau saya di sini mau ngasih contoh, masukin gambar ke gambar kertas edit gambar kertasnya. Kita buat garis dari sini, buat garis putus-putus seperti yang tadi saya ajarin. Nah, di sini saya juga akan mengajarkan kalian caranya membuat poligon dan busur. Untuk poligon, kalian tinggal ketik POL
nanti akan keluar di sini perintah komennya polygon. Saya sengaja menggambarnya di luar dari kertas ini karena nanti akan diberitahu juga caranya memasukkan gambar yang saya buat ke kertas ini. Nah, setelah kalian mau klik polygon, di sini adalah jumlah sudutnya. Misalkan saya buat jumlah sudutnya 3. Lalu kalian bebas klik di mana saja. Lalu klik ini, scrap in circle. Nah, ini sudutnya 3 berarti segitiga. Lalu kalian ketik di sini, saya buat ukurannya 70. Nah, ini rata semuanya 70. Itu. Nah, saya di sini akan dicontoh membuat diamond. Ini saya copy. Lalu saya rotate. Agar terbalik berarti 180 derajat. Ini saya move. Lalu ini saya copy keduanya. Lalu saya copy yang bagian ini. Lalu ke bawahnya saya memakai garis bantu ke bawah sebenarnya 150 panjangnya. Nah, ini tinggal dibuat garis ke sini. Seperti itu. Nah, garis batunya tinggal dihapus. Lalu kalau misalkan kalian ingin membuat yang 6 sudut, kalian tinggal klik polygon. Di sini sudutnya berarti 6, enter, klik bebas, scrap in circle, lalu ukurannya 70. Seperti itu. Lalu di sini juga saya akan mengajarkan kalian membuat busur atau ARC. Di sini ARC banyak fiturnya. Saya akan mengajarkan yang 3 ini aja. Nanti kalian bisa coba di rumah fitur-fitur lainnya. Pertama saya membuat polygon. Nah, saya menggunakan fitur arch yang ini. 3 point ini maksudnya dengan mengklik 3 sudut. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Nah, dia akan membuat cekungan seperti ini. Itu untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua ini dengan mengklik satu sudut, lalu titik tengah dan sudut lainnya. Seperti ini. Sudut sini, titik tengahnya, lalu sudut lainnya. Nah, jika saya ulangi sebaliknya dengan memulai dari sini, sudut ini, titik tengah, lalu sudut yang ini, akan membuat cekungan yang berbeda arahnya. Lalu untuk yang ini kalian bisa membuat busur dengan yang ini. Kalian klik di mana saja dulu. Misalkan saya di sini memberi ukurannya 50.
Saya matiin dulu auto modenya. Nah, ini kalian bisa membuat busur dengan derajat yang kalian inginkan. Misalkan saya di sini membuatnya dengan 175 derajat. Nah, ini sudah 175 derajat. Tapi garis ini ukurannya belum diketahui. Misalkan saya di sini kasih dimensi. Nanti juga diajarkan cara memberi dimensinya. Nah, di sini kan ukuran panjangnya belum jelas ya. 152,7163 mili. Untuk mengubah ukurannya, kalian tinggal ketik length. Nah, ini length kan, klik, lalu T, enter, lalu mau berapa ukurannya. Misalkan di sini saya tadi kan 153, saya di sini akan mengubahnya menjadi 125, enter. Nah, ini terpotong. Kita lihat ukurannya. Nah, di sini menjadi 125 mili. Untuk sudutnya juga jadi berubah kalau misalkan ukurannya kita ubah. Kita coba periksa sudutnya dengan memberi garis dari ujung ke titik tengah, lalu ke sini juga. Kita lihat sudutnya menjadi 143 derajat. Nah, seperti itu caranya menggunakan poligon dan busur atau ARC. Nah, di sini saya sudah membuat 4 buah gambar. Sekarang saya akan memberitahu kalian bagaimana caranya memberi dimensi atau ukuran pada gambar-gambar ini. Untuk yang lain, kalian bisa gunakan linear. Kalian tinggal klik garis dari ujung ke ujung. Seperti ini. Nah, ini kan ukurannya nggak kelihatan ya, kecil banget. Kalian tinggal ketik aja di keyboard kalian Command DDIM, enter. Lalu masuk ke menu modify. Nah, di sini bisa kalian sesuaikan. Saya di sini sesuaikan panahnya. Panahnya saya kasih ukuran 8. Lalu break size 3. Nah, untuk teksnya saya kasih ukuran 10. Kita oke coba. Nah, di sini sudah kelihatan tulisannya kan. Di sini juga kan ada 0,000-nya. Bisa kalian hilangin juga dengan perintah DDIM. Ini saya gunakan ISO standar. Bisa kalian lihat perbedaannya di sini. Untuk apa? Saya pakai ISO standar. Nah, di sini karena tadi ada 0,00-nya, di sini kalian ubah aja 0 jadi 1. Udah, oke. Nah, seperti ini jadinya. Kalian bisa masuk ukuran di yang lainnya.
Lalu untuk lingkaran, kalian bisa gunakan yang ini. Kalian ingin memakai yang diameter atau jari-jari. Saya di sini nyoba diameter dulu. Lalu untuk yang jari-jarinya, seperti itu. Kemudian yang ini juga. Kemudian kalau untuk sudut, kalian bisa menggunakan yang ini. Dan kalau untuk panjang busurnya, kalian bisa gunakan yang ini, arch length. Di sini saya ingin ini dihapus saja. Nah, setelah itu saya akan memberitahu kalian bagaimana memasukkan 4 buah gambar ini ke dalam lembar kertas A3 yang tadi, atau menguploadnya menjadi PDF. Pertama, kalian masuk ke layout 1 di bawah sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini kalian hapus saja, klik delete, lalu balik lagi ke model. Nah, kertas A3 tadi kalian blok, kalian copy, tekan C, lalu kembali ke layout, kalian paste di sini, transfer. Lalu di sini kalian ketik 0,0, lalu enter. Fungsinya kalian ketik 0,0 biar sudutnya ini pas di sudut yang bawah kiri ini. Jika kalian ketik 0,0 lalu enter, etiketnya pindah jauh, tidak ke sini, kalian move aja, kalian move, lalu klik sudut yang ini, lalu kalian pasin sama sudut di lembar yang ini, lembar putih ini. Nah, setelah itu kalian ketik plot, enter. Ini kalian sesuaikan DWG to PDF. Lalu ukuran kertasnya kita memakai yang ISO, jadi ISO A3. A3 nya yang 420 kali 297 ya. Lalu autoplotnya kita ubah menjadi window, lalu sesuaikan ukurannya. Ukuran tadi, klik di ujung atas kiri ke ujung bawah kanan. Center uploadnya di checklist, fit to paper di checklist. Lalu apply to layout. Jangan di OK ya, tapi di cancel. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Setelah itu, kalian ketik view ports. Nah, kalian pilih yang port 4 karena gambar kita ada 4 buah. Lalu tinggal di OK aja. Sesuaikan sama kertasnya. Nanti akan menjadi seperti ini. Lalu pada gambar pertama kalian klik 2 kali, lalu kalian sesuaikan pada gambar yang pertama. Sesuaikan aja. Kalau sudah, di bawah sini ada model, kalian klik aja menjadi paper
agar kekunci gambarnya. Lalu pindah ke gambar kedua, seperti yang tadi kalian sesuaikan aja. Klik model menjadi paper. Lalu gambar ketiga, sesuaikan. Gambar keempat juga. Nah, ini sudah jadi. Setelah itu, ini bisa kalian save, dan juga saya ingin memberitahu kalian bisa mengubah AutoCAD 2000, save as AutoCAD 2017 ke versi AutoCAD 2007 misalnya, dan sebaliknya. Caranya, kalian klik yang ini, lalu save as, klik drawing tadi, save as, lalu drawing, dan ini kalian ubah bisa ke 2013, 2010, 2007. Di sini saya ubah ke 2010 contohnya. Lalu tinggal save aja. Udah. Karena sudah jadi, kalian bisa langsung memplotnya jadi PDF. Caranya seperti tadi, kalian klik plot, sesuaikan lagi di WG to PDF, ISO 3, window, disesuaikan aja lagi. Center upload, flip to paper. Lalu kalian klik preview. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik yang di kiri atas, plot. Lalu tinggal kalian save aja. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.